Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semua. Kita berkumpul kembali di rumah ya, bukan di gereja ya. Mudah-mudahan kita bisa cepat ibadah di gereja ya. Mungkin sudah pada rindu, sudah ingin ketemu dengan ya teman-teman kita, saudara-saudara kita, teman sepelayanan kita. Ya, kita semuanya rindu untuk bisa berkumpul. Biarlah, walaupun kita tidak berkumpul, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita pada ini. Biarlah kita tetap datang kepada Tuhan dan kita bersujud kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu tidak keberatan kalau Bapak yang di rumah boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah penyembahan pagi ini. Kita akan pujian Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hati. Biar kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kepada Tuhan, kita sujud di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita memuji dan menyembah-Nya, oh Yesus. Yesus, kemuliaan, amin. Pulihkan hatiku, Yesus, berkati hidupku, katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, amin. Pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan-Mu. Berkati hidup, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Yesus pulihkan hatiku Tuhan, pulihkan hatiku, Yesus Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud
hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang ya Tuhan, menyembah pagi ini. Kami datang ya Tuhan, memuji Engkau. Glory, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku ya Tuhan. Hadir dalam hidupku. Hari ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku 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 menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur pagi ini Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kami datang dan sujud di hadapan pagi ini Tuhan. Kami yang ada di rumah, bahkan kami yang ada dalam perjalanan ya Tuhan. Kami tetap memuji Engkau ya Tuhan. Kami tetap berseru kepada Engkau dan kami menyembah padamu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami pagi ini Tuhan. Kau berkati kami semua ya Tuhan. In pujian ya Tuhan. Untuk singer, untuk main musik, LCD, yang menyalakan kamera ya Tuhan, multimedia ya Tuhan, Kau berkati. Dan secara khusus ya Tuhan, Kau siapkan hamba-Mu yang sudah Kau siapkan untuk kebenaran firman pada pagi ini Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua alat-alat yang kami pakai ya Tuhan. Organ ya Tuhan, kamera ya Tuhan, bahkan laptop yang boleh kami pakai. Kau berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Kami serahkan ibadah kami pagi ini Tuhan, hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, yang di rumah boleh silakan duduk. Ya, kecuali yang di belakang saya nggak boleh duduk. Ya, puji Tuhan. Sampai akhir Agustus kita tetap
dalam ibadah online. Kami percaya kehidupan kita. Pandemi tidak menghalangi kita untuk bersatu. Bahkan kita tidak menghalangi berkumpul memuji Tuhan ya, bukan berkumpul untuk yang lain. Kita berkumpul memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Pujian-pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kita angkat pujian. Katakan, hari ini kurasa bahagia. Saya percaya semuanya berbahagia pada hari ini. Kita angkat pujian ini. Kita bersorak-sorai. Kita bertepuk tangan semuanya. Yang di rumah, silakan. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Katakan lagi, di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudara, kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Bergandengan gandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam persembahan. Jadi persembahan ini teknisnya sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa kita kumpulkan masuk dalam amplop dan nanti kita akan berikan ketika kita sudah mulai datang atau ibadah offline di gereja ini dan akan diberikan kepada bagian bendahara. Sebelum kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat pelayanan Tuhan, mohon kesediaan Bapak Elias untuk bawakan doa.
Berkati kami semua agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini juga tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan di tempatmu yang kudus di gereja GPPS Tali Tekum ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan pujian. Tiada putus kasih setia Tuhan, karena berkat Tuhan tidak pernah berpisah dalam hidup kita. Selalu baik. Haleluya. Kesudahan kasih setia Tuhan selalu beri amat Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik pagi ini bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih. Kiranya Tuhan berkati semua persembahan Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Biar kita boleh tenang. Kita boleh menyerahkan jiwa kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah kita yakin saat firman Tuhan kita dengar, Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Kita aman dan pasti Tuhan, apa yang kita inginkan pada pagi hari ini melalui firman Tuhan, biar Tuhan boleh mengerti akan kehidupan kita. Kita akan pujian, ku yakin saat ku berfirman. Kita akan pujian dengan pengucapan syukur. Kita hayati saat demi saat pujian ini. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita berkata pagi ini mari Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman,
menyerahkan segala pergumulan kami Tuhan, bagi Tuhan tidak mustahil. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami undang Bapak Pendeta Muda Niko Siregar yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi ini. Kami undang untuk mimbar dan untuk doa juga kami silakan. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah mengikuti kebaktian ini, mari kita tundukkan kepala kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaanmu di sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itulah yang menguatkan kami, yang menuntun dan menghibur kami di tengah-tengah pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Oleh karena itu Bapa, kami mau buka hati untuk Engkau lawat pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu ini membebaskan kami dan memberkati kami. Tiada daripada kami satupun yang terlewat dari lawatan Roh-Mu ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu secara khusus, biarlah perkataan yang disampaikan boleh dimengerti dan boleh bertumbuh sehingga iman kami semakin teguh dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Yang sudah berdoa sama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali pada hari ini meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi saya percaya kita bersukacita. Saya bersyukur untuk kesempatan melayani tempat ini. Terima kasih Ibu Gembala, Bapak Gembala, dan juga jemaat yang sudah berkenan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Niko Siregar. Saya melayani di Gereja Bethel Indonesia. Dan hari ini saya sukacita melayani saudara. Baik saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Membuka Alkitab kita dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Yang sudah ketemu katakan yes. Haleluya. Di sini judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Saya akan bacakan untuk saudara. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara, perikop ini menceritakan betapa Tuhan melakukan mujizat. Dia menyatakan kemesiasannya. Dia menyatakan statusnya sebagai juru selamat di tengah-tengah umatnya. Dan umatnya saat itu ketika mereka melihatnya, mereka menjadi takut dan memuliakan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kembali ke Alkitab kita. Saat itu, bersama Tuhan Yesus ikut para murid dan banyak orang. Mereka ingin masuk ke kota Nain.
saat mereka ingin masuk ke kota Nain, ternyata mereka berpas-pasan dengan rombongan orang banyak yang sedang berduka cita. Kenapa? Karena ada anak tunggal seorang janda yang mati pada hari itu. Anak tunggal seorang janda, ini berarti anak satu-satunya. Pengharapannya, masa depannya mati saat itu. Sehingga bukan hanya mendatangkan duka cita bagi ibunya yang janda itu, tapi juga mendatangkan belas kasihan banyak orang tetangganya dan sekitarnya, saudara. Mengingat kejadian ini, saya juga mengingat apa yang kita alami akhir-akhir ini di masa pandemi, saudara. Begitu banyak orang yang sakit, begitu banyak orang yang mendahului kita. Bencana ini tidak hanya berskala keluarga, tapi bahkan juga sampai nasional, saudara. Bukan hanya warga biasa, pendeta pun juga banyak dipanggil Tuhan. Kami dari Gereja Betel Indonesia, periode 2019-2021, itu meninggal dunia sekitar 430-an pejabat, saudara. Bukan jumlah yang kecil. Dan mereka tidak hanya orang-orang tua, tapi juga banyak anak-anak muda. Tapi saudara, yang menarik di sini, saudara, ketika Yesus berpas-pasan dengan rombongan itu, Alkitab berkata tergeraklah belas kasihannya, saudara. Sehingga apa? Yesus melawat mereka. Haleluya. Saya percaya, saudara, di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah rasa kehilangan, di tengah-tengah kesedihan, kepedihan, saudara, ada lawatan Tuhan, ada penghiburan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tapi saudara, yang menariknya begini, saudara, kenapa anak muda itu dibawa keluar kota? Ternyata, saudara, dari yang saya pelajari menurut tradisi Yahudi, jika ada orang yang meninggal, itu harus dibawa keluar kota. Harus dikuburkan di luar kota. Hanya ada beberapa orang saja yang bisa dikuburkan di dalam kota. Yang pertama adalah mereka yang keturunan raja. Mereka boleh dikuburkan dalam kota. Lalu yang kedua, orang-orang yang dianggap terhormat atau orang-orang yang dianggap orang kudus. Mereka boleh di dalam kota. Tapi seperti anak muda ini, dia harus diusung pada hari itu juga untuk dikuburkan di luar kota. Dan menurut saya, saudara, ini bukanlah suatu kebetulan. Ketika Yesus masuk ke kota, berpas-pasan dengan anak muda yang meninggal diusung untuk dikuburkan, saudara. Dari sini kita melihat, saudara, bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Seringkali kita menganggap bahwa sepertinya kok terlambat. Tapi saya mau katakan itu karena pemikiran kita terbatas. Itu karena sudut pandang kita terbatas. Tapi rancangan Allah itu kekal. Amin, saudara. Rancangannya tidak berubah bagi setiap orang yang dikasihinya. Dan yang luar biasanya lagi, saudara, kenapa di pintu gerbang kota? Kenapa kejadian ini di pintu gerbang kota? Tahukah saudara, pada masa itu, gerbang kota itu adalah tempat keramaian. Tempat di mana banyak transaksi. Tempat di mana banyak orang berkumpul dan lalu lalang. Ketika kejadian itu berada di dekat pintu gerbang, saya percaya banyak orang menyaksikan apa yang Yesus perbuat. Dan mereka menjadi memuliakan Tuhan. Saudara, dari sini saya ingin katakan hal ini, saudara. Jangan pakai pemikiran kita yang terbatas untuk mengukur Tuhan. Tidak boleh. Tuhan punya rancangan atas hidup kita, artinya apa?
Tuhan sudah mengatur yang terbaik bagi hidup kita. Kalau saya pikir-pikir dulu, kenapa ya saya baru menikah di umur 29 tahun? Kenapa ya saya baru punya anak di tahun yang ketiga? Kenapa ya sekarang saya baru begini, baru begitu, baru begini, baru begitu? Pusing saudara mikirinnya. Tapi hari ini saya bisa menjawab dengan pasti. Itu semua terjadi untuk kebaikan saya. Karena Tuhan mengasihi saya. Dan ini baru bisa saya katakan saat ini, bukan waktu itu. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa merasakan rancangan Tuhan itu selalu tepat waktu, tidak terlambat, bagaimana supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan, kuncinya hanya satu kata, yaitu bersyukur. Coba bilang sama kiri kananmu, bersyukur. Amin saudara. Makanya dalam Tesalonika dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Yang mengatur hidup kita bukannya kita pribadi. Sudah ada yang mengatur, yaitu Allah yang mengasihi kita. Bersyukur saudara. Itulah yang membedakan orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Amin saudara. Nah kemudian saudara, saya juga menemukan hal yang menarik di sini. Ketika Yesus melihat anak muda itu, rombongan itu, dia memberhentikan rombongan pengusung. Lalu dia menyentuh usungan itu dan berkata, bangkitlah. Dan seketika itu juga bangkitlah anak itu, saudara. Saya teringat ada dua peristiwa lagi di mana Yesus membangkitkan orang mati. Peristiwa selanjutnya adalah ketika Yesus membangkitkan anak Yairus. Dan menariknya saudara, anak Yairus itu belum diusung keluar. Anak Yairus baru mati. Yesus hadir dan Yesus membangkitkan anak Yairus. Beda dengan yang di Nain ini. Anak Nain ini sudah diusung keluar daripada kota. Lalu yang ketiga, nah ini yang lebih menarik. Lazarus bukan hanya mati, bukan hanya sudah diusung, tapi dia sudah dikubur. Tapi Yesus hadir, yang sudah terkubur, itu bangkit hidup kembali, saudara. 3 peristiwa kebangkitan yang Yesus lakukan. 3-tiganya berbeda waktunya. Dan bagi saya, ketiganya itu, saudara, itu punya makna rohani. Makanya dalam pulpit commentary itu mengutip Agustinus. Dikatakan begini saudara. Kasih Kristus dalam membangkitkan jiwa yang mati dalam pelanggaran dan dosa dari setiap jenis kematian rohani. Baik jiwa itu mati tapi belum dibawa keluar seperti anak Yairus, atau mati dan dibawa keluar seperti pemuda di Nain, atau mati dan sudah dikubur seperti Lazarus, semuanya bisa dibangkitkan Kristus. Semuanya bisa diselamatkan Kristus dari kematian dosa. Dari sini apa yang ingin saya katakan saudara? Dari sini saya mau katakan hal ini. Tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak pernah ada terlambat untuk menerima lawatan Tuhan. Saat ini saudara mungkin mengalami yang namanya kematian rohani. Saat ini saudara mungkin mengalami yang namanya tawar hati. Saat ini mungkin saudara mengalami yang namanya keraguan akut. Tapi hari ini saudara, saya mau beritakan, Yesus ada untuk Anda. Yesus ingin melawat Anda. Buka hatimu dan terimalah juru selamat, yaitu Yesus yang hidup, saudara. Pemuda di Nain, anak Yairus, Lazarus sekalipun, jika Yesus hadir, semuanya bangkit. Hari ini saudara, apakah hatimu ingin dibangkitkan? Apakah rohanimu ingin mengalami kebangkitan? Terimalah kehadiran Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai masa pandemi ini malah kita semakin takut. Jangan sampai masa pandemi ini malah mematikan iman kita.
Sama seperti peristiwa murid Yesus di tengah badai di Danau Galilea. Mereka semakin ketakutan. Sehingga ketika Yesus berjalan di atas air dipikir itu hantu bukan Tuhan. Ya kan saudara? Berapa banyak dari kita yang khawatir dan takut selalu di masa pandemi ini. Hari ini saya mau katakan, jangan takut. Yesus beserta kita, Immanuel. Amin saudara. Iya saudara, tambah lagi saudara. Aduh, sekarang ini banyak orang lagi berkata sama saya, aduh Pak Niko saya takut vaksin. Saya dengar vaksin itu ada chipnya, ada 66-nya. Vaksin itu antikris. Saya bilang, enggak Bapak Ibu. Vaksin itu bisa meningkatkan imun kita. Tapi Bapak Ibu, saya dengar ini cerita lucu Bapak Ibu. Jadi ada bapak-bapak ngomong sama saya, Pak Pendeta, pokoknya Pak Pendeta sedapat mungkin saya tidak mengizinkan istri saya divaksin. Saya bilang, loh kenapa Pak? Vaksin kan bagus. Bapak kan kita semua harus divaksin supaya kita tidak tertular dan menularkan. Pak Niko tahu nggak? Sekarang masuk mall itu harus divaksin. Makanya saya nggak izinkan istri saya divaksin supaya nggak masuk mall. Keren nggak Pak ide saya? Saya bilang, aduh Bapak, gimana ini? Ya, jadi memang hari-hari ini saudara kalau mau masuk mall itu kita harus sudah divaksin. Anak-anak nggak boleh masuk mall. Mau masuk dulu kasih barcode, check in, keluar mall, barcode, check in, check out. Kalau misalnya belum divaksin nggak bisa ke mall saudara. Ya itulah memang protokol yang sudah pemerintah tetapkan dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat pemerintah. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus membangkitkan pemuda Nain tersebut. Itu bukti lawatan Allah hadir di tengah-tengah kehilangan, di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah kematian rohani bagi banyak orang. Nah saudara, di waktu-waktu yang terakhir ini saya ingin mengajak kita semua untuk fokus pada ayat yang ke-16 saudara. Ayat yang ke-16 dikatakan begini, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Semua orang itu, rombongan Yesus, rombongan yang berduka cita serta orang banyak di pintu gerbang, semuanya ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Saudara, apa yang Yesus lakukan itu pasti menakutkan bagi banyak orang. Karena apa? Karena dia sanggup membangkitkan orang mati. Seketika itu juga orang banyak melihat betapa dia itu nabi, Mesias, sedangkan kita orang berdosa. Saudara, seharusnya peristiwa yang kita alami hari demi hari bersama Tuhan itu membuat kita semakin takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Seharusnya begitu. Tapi banyak orang keras hati sehingga nggak takut Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih lihat kebaikannya, kasih lihat mujizatnya, kasih lihat pertolongannya. Tapi hanya takut sebentar, tobat sebentar, besok kumat, tobat kumat. Lama-lama Kristen tomat saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara, kita harus takut bahwa ada kehadiran Tuhan. Takutnya di sini bukan takut yang bagaimana tidak, tapi takut di sini rasa hormat, rasa mengagungkan Tuhan, saudara. Kita harus takut sehingga kita semakin takut untuk melakukan dosa dan hal yang tidak berkenan. Dan saya prihatin, saudara, hari-hari ini banyak orang percaya tidak takut Tuhan. Banyak orang percaya tidak takut Tuhan. Saya mau ambil contoh sederhana, saudara. Ini kan saya nggak lihat saudara nih, ya kan? Tapi ayo saudara, coba ngaku. Siapa yang di rumah ini ibadah belum mandi nih, ya kan? Pakai celana pendek, pakai kaos singlet ini siapa ini? Ayo ngaku, ya kan? Memang saya nggak bisa lihat, tapi Tuhan lihat, saudara. Jangan macam-macam kau, ya kan? Itu. Ketika kita pikir Tuhan gak lihat, kita gak takut. Sehingga kita kompromi dan main-mainlah kita dengan dosa. Dan itu salah. Ya saudara ya. Kalau kita takut Tuhan, kemanapun kita melangkah, kita dalam hadirat Tuhan. Sama seperti domba dipimpin oleh gembala.
orang banyak takut Tuhan, sehingga mereka saat itu juga memuliakan Tuhan dan mengakuinya. Mesias hadir melawat kita. Nabi besar muncul di tengah-tengah kita. Saudara, apakah engkau setelah mengalami peristiwa pengalaman bersama Yesus, apakah engkau selalu mengakui dia Tuhan? Atau hanya mengakui dia Tuhan di saat sulitmu saja? Mari kita renungkan, saudara. Seharusnya sebagai anak Tuhan, seharusnya sebagai orang yang diselamatkan, seharusnya sebagai hamba Tuhan, setiap saat kita takut akan Tuhan. Setiap saat kita mengakui kedaulatannya, bahwa segala yang kita punya itu miliknya, bahwa segala yang kita lakukan itu adalah anugerahnya. Sehingga tidak ada satupun kata sungut-sungut itu boleh keluar dari mulut kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Masih ada senyum di wajahmu? Haleluya. Baik, saudara, itu yang pertama. Kebangkitan anak itu membuat mereka sadar, membuat mereka takut, sehingga akhirnya mereka bertobat dan memuliakan Tuhan. Hari ini harusnya setiap ibadah yang kita ikuti itu membuat kita takut dan sadar, sehingga kita memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita takut kepada Tuhan, kita menjadi fokus akan Dia. Dan kalau kita fokus sama Dia, semua masalah jadi kecil. Percaya, saudara. Karena kita fokus kepada Tuhan yang besar. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, mujizat yang dilakukan Yesus atas anak itu untuk menyatakan kemesiasannya dan kemuliaannya sebagai Tuhan. Jadi saudara, Yesus membangkitkan pemuda di Nain bukan karena perbuatan janda itu. Bukan karena statusnya. Bukan karena orang banyak yang hadir di situ. Tapi karena ia ingin menyatakan kemesiasannya, menyatakan kemuliaannya sebagai Allah. Makanya saudaraku, dalam Yesaya 63 ayat 7-10 dikatakan begini. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Jadi saudara, Yesaya ingin menyatakan perbuatan Tuhan yang besar dan kebajikannya kepada umatnya. Bukan karena umatnya layak, tapi karena memang Tuhan yang besar dan patut diberitakan perbuatannya. Saudara, kalau Anda sampai saat ini diberkati Tuhan, kalau Anda sampai saat ini diberikan kesempatan hidup, kalau Anda sampai saat ini menikmati apa yang Anda miliki, itu bukan karena Anda. Itu semua anugerah Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Dan kenapa kita diberikan anugerah Tuhan? Itu pertanyaannya, saudara. Itu semua untuk menyatakan bahwa Allah penuh kasih. Amin. Jadi kalau Allah yang penuh kasih, tapi Anda tidak mempresentasikan kasih Allah, Anda pemarah, Anda pendendam, Anda pahit, Anda kecewa, berarti Anda sudah gagal menjadi anak Allah. Allah tunjukkan anugerahnya supaya kita menjadi seperti Kristus. Apa Kristus? Kristus itu kasih. Dia mau mengampuni, dia mau menolong, dia mau menyertai. Kita pun harus seperti Kristus. Amin, saudara. Kalau Allah sudah menunjukkan anugerahnya untuk menunjukkan kasihnya kepada kita, bukan karena kita yang layak nih, tapi karena dia memang kasih kepada kita. Seharusnya saudara, kita membalasnya dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Makanya saudara, di dalam Matius dikatakan, inilah seluruh hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mukjizat itu dilakukan karena anugerah Tuhan, dan anugerah itu diberikan bukan karena kita layak, tapi karena Dia itu kasih.
Dia itu kasih. Dan yang terakhir, saudara, peristiwa ini membuat nama Yesus tersiar di seluruh Yudea dan sekitarnya. Di ayat yang ke-17. Jadi saudara, apa yang Yesus lakukan, mujizat yang Yesus lakukan, itu menjadi sarana pemberitaan Injil. Pemberitaan bahwa penebusan sudah datang dan sekarang sudah dilakukan. Melalui perbuatan Yesus, banyak orang di berbagai daerah mulai percaya mengenai kabar baik kedatangan Juru Selamat. Oleh karena itu saudara, kita pun sebagai orang percaya harus sadar bahwa yang menjadi fokus perbuatan kita itu adalah pemberitaan. Yesus melakukannya di hadapan orang banyak supaya tersiar kabar bahwa Juru Selamat telah hadir. Kita pun juga saudara sekarang sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menikmati berkat-Nya, menikmati penyertaan-Nya, kita pun harus membawa berita ini kepada siapapun, kemana saja saudara. Makanya Paulus dalam Efesus 6 ayat 15 berkata demikian, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara harus memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil. Kerelaan untuk memberitakan Injil. Mungkin saudara bertanya, tapi Pak Pendeta gimana mau memberitakan Injil? Kita nggak bisa ketemu orang di masa pandemi. Saudara, beritakan Injil lewat hidupmu. Di keluargamu, di media sosialmu, di tempat kerjamu, kepada rekan kerjamu. Beritakan Injil lewat hidupmu. Kita nggak usah ngomong langsung Yesus Juru Selamat. Cukup engkau menjadi orang yang mau berkorban untuk sesamamu. Mau mengasihi sesamamu. Engkau akan dirasa seperti Juru Selamat bagi orang lain. Dan nama Yesus dipermuliakan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 9 dikatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Yang saya mau katakan di sini saudara, Paulus rela dibelenggu seperti penjahat. Tapi dia katakan, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Oleh karena itu saudara, saya mau menegur setiap kita yang sampai saat ini masih membelenggu firman Allah. Engkau yang malas berbicara tentang Tuhan. Engkau yang takut bersaksi tentang Tuhan. Engkau sedang membelenggu firman Allah. Hari ini, mari kita bebaskan mulut kita, bebaskan hidup kita, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Coba bilang kiri kananmu, katakan jadi saksi Allah, jadi saksi Kristus. Amin saudara. Masa pandemi ini orang itu berharap kabar baik. Kita sebagai anak Tuhan harus menjadi kabar baik bagi mereka. Jangan malah kita tidak peduli. Jangan membelenggu firman Tuhan, saudara. Biarlah melalui kehidupan kita, pemberitaan kabar baik itu boleh tersebar. Boleh terberitakan dengan baik. Jadi saudara, melalui perikop anak muda D9 yang dibangkitkan ini saudara, saya mau tekankan beberapa hal. Bahwa di tengah duka cita dan setiap ketakutan kesedihan kita, Tuhan hadir. Rancangan Allah nyata. Dan tidak pernah terlambat. Itu harus kita ingat saudara. Lalu saudara, pertolongannya itu, lawatannya, kehadirannya itu seharusnya mendatangkan rasa takut bagi kita. Takut yang mendatangkan sadar diri, pengakuan. Takut yang membuat kita jadi semakin ingin menyembah Dia. Hari ini engkau yang berkata nggak ada orang yang lihat. Saya pastikan mata Tuhan melihat. Bertobatlah. Mata Tuhan melihat. Bertobat. Agar engkau memuliakan Tuhan lewat hidup. Lalu kemudian saudara, mujizat Allah diberikan bukan karena kita layak. Bukan karena kita layak, tapi karena Allah itu kasih. Jadi saudara, engkau yang menikmati berkat Tuhan hingga hari ini, engkau yang diberikan kesempatan untuk bekerja melayani Tuhan, jadikanlah hidupmu itu cerminan kasih Tuhan. Cerminan kasih Tuhan. Saksi Kristus.
Jangan sampai Allah yang sudah mengasihimu, image-nya menjadi rusak. Karena kita yang menjadi batu sandungan. Dan yang terakhir saudara, mari saudara, bebaskan pemberitaan Injil melalui hidup kita. Jangan kita belenggu firman Allah. Jangan kita tahan firman Allah. Yesus lakukan ini. Tersiarlah kabar ke seluruh Yudea. Mesias sudah hadir. Lawatan adalah hadir untuk umatnya. Kita pun juga demikian. Kita harus beritakan bahwa Kristus, Juru Selamat itu hidup. Dan dia melawat mengasihi setiap umatnya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Untuk merespon firman Tuhan, saya semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Betapa kami melihat Engkau melawat setiap umat-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau belajar di tengah-tengah ketakutan kami, di tengah-tengah rasa kehilangan duka cita, di tengah-tengah keraguan kami. Kami mau mengakui Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami mau menerima Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan kami membuka hati kami untuk lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membangkitkan rohani kami. Engkau sanggup membangkitkan kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, agar Engkau Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi lebih lagi Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu untuk setiap kami. Kami percaya Engkau memberkati kami supaya kami memberitakan Injil, supaya kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak menjadi saksi Tuhan. Kami enggan untuk memberitakan Injil. Tapi hari ini kami belajar, kami tidak mau membelenggu firman Tuhan. Hari ini kami belajar, kami mau memberitakan Injil. Meskipun masa pandemi, meskipun masa yang sulit, kami tetap mau menjadi saksi Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa syafaat. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk pimpinan kami Ibu Gembala dan juga Wakil Gembala serta para pengurus GPPS Talita Kumi. Kami mau berdoa untuk mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga, anggota keluarganya Tuhan. Engkau juga memberkati pelayanan mereka. Berkati dengan hikmat, kesehatan, otoritas, kuasa daripada Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir melalui kehidupan mereka bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah terlibat, para aktivis, sukarelawan. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Biarlah setiap mereka Tuhan melayani Tuhan lebih lagi dengan sukacita, lebih lagi diberkati Tuhan. Dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah jemaat GPPS Talita Kumi bertumbuh di dalam iman. Hidupnya diberkati. Berkati Tuhan dengan kesehatan, berkati Tuhan dengan hikmat, sehingga dimanapun mereka melangkah, kemanapun mereka berusaha, ada kehadiran Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Untuk umat-Mu Tuhan di tempat ini, mereka yang sedang merindukan pasangan hidup, Tuhan, kiranya Engkau Tuhan menuntunnya. Mereka juga merindukan kehadiran anak. Mari Tuhan Engkau juga memberkati. Mereka merindukan pekerjaan, pemulihan dari sakit penyakit, merindukan kelepasan. Mereka yang merindukan pemulihan Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami bersatu hati berdoa. Kiranya belas kasihan turun dan melawat jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan di sekitar kami. Para pengurus-pengurus pemerintahan. Mereka yang terlibat Tuhan. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir. Sehingga mereka boleh terberkati melalui kehadiran gereja ini. Berdoa juga untuk setiap tenaga kesehatan. Mereka yang berjuang di tengah-tengah pandemi COVID ini. Mari Tuhan Kau juga memberkati mereka Tuhan. Pemerintahan kami, Presiden Jokowi
dan juga wakil presiden, amin Tuhan. Mari Tuhan Kau juga pakai mereka, sehingga bangsa kami Tuhan boleh bangkit, bangsa kami Tuhan boleh tumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, pengurus GPPS, pimpinan GPPS, semua para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, mengembalakan. Kami mau berdoa untuk mereka semua Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan berkat melimpah atas kehidupannya Tuhan. Sehingga pelayanan boleh berjalan, sehingga mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Mentransformasi setiap umat-Mu Tuhan, bertumbuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh terus menjadi berkat, menjadi saksi. Meskipun kami Tuhan melihat banyak yang masih kesulitan untuk masuk ke dalam sistem online, tapi kami percaya Engkau Tuhan sanggup memberikan hikmat dan juga sanggup mencukupi kebutuhan setiap gereja-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk peristiwa dan juga untuk mereka yang berada di Afghanistan Tuhan. Mari Tuhan, kalau kami mendengar ada peristiwa yang menakutkan, ada peledakan bom dan banyak korban jiwa, kami mau berdoa biarlah Tuhan ada kestabilan di sana. Mari Tuhan, Engkau mau lawat mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh pulih Tuhan. Dan jiwa-jiwa tidak lagi berjatuhan sia-sia ya Bapa. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami tutup juga dengan doa Bapa kami. Mari saudara kita ajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan masukkan kami mencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tangan yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini. Ya, Tuhan Yesus sudah membangkitkan orang muda. Kita percaya Tuhan Yesus juga akan membangkitkan Indonesia saat-saat seperti ini. Membangkitkan ekonomi Indonesia, membangkitkan semua dunia pendidikan dan sebagainya. Kita percaya bersatu kita akan sama-sama membangkitkan bangsa Indonesia melalui semangat kita bersama. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saya percaya Bapak dan Ibu di rumah sudah menyiapkan untuk persembahan yang kedua ini. Kita akan pujian kembali, tiada persudahan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Ada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik pagi ini. Puji Tuhan. Biarlah persembahan apa yang sudah Ibu siapkan, Tuhan boleh berkati semuanya. Saya akan memberikan pada Ibu Pendeta Muda Yuspin untuk membawakan warta sepekan. Kami persilahkan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah maupun di gereja pagi ini. Pengumuman hari ini Minggu 29 Agustus 2021, Gembala dan segenap pengurus gereja GPPS Talitha Kumi berterima kasih atas berkat rohani dari Pendeta Muda Niko Siregar lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Serta seluruh tim pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pagi ini, mari tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehubungan dengan surat edaran dari pemerintah Kota Bekasi, tertanggal 23 Agustus 2021, ada kelonggaran untuk kembali bisa beribadah di gereja, tapi masih dalam suasana menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan dalam pengawasan. Maka Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya GPPS Jemaat Talitha Kumi, pertanggal 4 September 2021, akan membuka kembali gereja seperti biasa. Yang bertugas pelayanan ibadah untuk minggu pagi di tanggal 4 September 2021 jam 9 pagi di gereja, worship leader akan dilayani oleh tim Mazmur. Penerima tamu Ibu Wila dan Ibu Lia Ardi. Persembahan akan dilayani oleh Ibu Simbolon dan Ibu Rini Sukmana. LCD akan dilayani oleh Saudara Gabriel. Pelayanan musik akan dilayani oleh Saudara Adi, Saudara Marcel, dan Bapak Rehuel. Latihan akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 3 September jam 4 sore di gereja. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Gembala. Pelayanan perjamuan akan dilayani oleh Bapak Anton, Bapak Ardi Sukmana, Bapak Abraham, dan Bapak Elias Beis. Tamborin akan dilayani oleh adik Eca, adik Ovi, adik Cindy, dan adik Sela. Dress code atau kostum untuk seluruh tim pelayan Tuhan diwajibkan untuk memakai hitam putih hitam dan berdasi lengkap. Persembahan jemaat Tuhan yang selama ini kita lakukan di rumah masing-masing selama ibadah online, mari kita bawa ke gereja tanggal 4 September. Bisa kita kumpulkan di kotak yang sudah disiapkan di gereja, baik persembahan kas gereja, persembahan perpuluhan, dan persembahan pembangunan. Jemaat Tuhan yang terkasih tetap menjaga kesehatan dan memakai masker, serta rajin cuci tangan setiap saat dan hindari kerumunan. Demikianlah warta gereja hari ini. Selamat hari Minggu Jemaat semua dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, selamat, kita akan kembali ibadah offline besok minggu depan. Biar Tuhan berkati. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak keberatan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Yang mudah Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk sama-sama kita berdiri, kita akan tutup dalam melalui pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Berkati aku berlimpah-limpah.
tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kembali lagi Tuhan dalam akhir ibadah ini, kami bersyukur Engkau sudah memimpin dari permulaan, pertengahan hingga usainya. Kami boleh merasakan berkat Yabes menimpa bagi kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh dikuatkan dan dipulihkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus meteraikan lebih jauh dalam setiap kehidupan hati dan jiwa kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami Tuhan, pakai lebih hari lebih heran di dalam setiap pelayan rumah tangga. Otoritas ibadah daripada Engkau dicurahkan di dalam setiap kehidupannya. Nama Engkau dipuji dan dipermuliakan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu sudah berbagian, MC, singer, musik, bahkan yang mengoperasikan LCD, multimedia, semuanya melayani, tidak terkecuali Tuhan memberkati dalam kehidupannya, dalam rencananya, masa mudanya, rumah tangganya, pelayanannya, pekerjaannya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Takut akan Engkau dan cinta Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka masing-masing. Berkati merata jemaat kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Walaupun mereka beribadah di rumah melalui online, Tuhan tidak mengurangi urapan kuasa-Mu, mengubah, memulihkan kami Tuhan, sehingga kami dibaharui dan dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Karena janji-Mu adalah iya dan amin bagi kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati sepanjang minggu ini kami akan masuk di awal September. Biarlah Tuhan memberkati jemaat kami yang ada di rumah. Di dalam setiap kehidupan mereka, mereka tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Bapa terima kasih. Selesai, Tuhan berkati kita semua. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.